Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa yakum. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang awamilut thabati ala ta'at, faktor-faktor penguat keistiqomahan. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa yakum. Kita mengetahui bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah terkait dengan iman. Mereka menyebutkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu pasti naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan turun karena melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, maka kita perlu mengetahui tentang faktor-faktor yang menguatkan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadani Allahikum, salah satu faktor yang mendukung seseorang beristiqomah dalam ketaatan adalah al-ijtihadu fid du'a'i bitsabat, bersungguh-sungguh dalam doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan dalam perkara agama. Disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8, Allah Subhanahu menyebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati-hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, hadanikum, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan dalam urusan atau perkara agama ini. Disebutkan dalam kitab Adab Al-Mufrad, Rasulullah SAW menyebutkan doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini untuk senantiasa tegak di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin, hadani Allahikum. Kemudian faktor penguat seseorang dalam keistiqomahan adalah qasrul amal. Qasrul amal, pendeknya angan-angan. Apa yang dimaksud dengan pendeknya angan-angan? Dia mengetahui, seorang muslim mengetahui bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Maka dia pun fokus untuk menyiapkan bekal-bekal yang bermanfaat untuk kehidupan hakikinya di akhirat. Dan dia tidak menghabiskan waktu di dunia ini untuk perkara-perkara yang sia-sia atau malah membekali atau membebani dirinya dengan beban-beban yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW menasihati kita semuanya. Begitu juga Rasulullah menasihati Ibnu Umar melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kalian semuanya di dunia ini seperti orang-orang yang asing. Au abir sabil, atau seperti musafir. Musafir tahu bahwasanya ketika beristirahat di sebuah tempat maka tidak akan menghabiskan waktu lama dan akan meneruskan perjalanan yang telah menjadi tujuan hidupnya. Ma'asyiral muslimin, hadanallahu wa iyyakum. Dan kehidupan dunia ini adalah berisi tentang kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Maka janganlah kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan melupakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwan fiddin, adalah tanwi'ut ta'at wal musara'ati ilaiha wa adam at-tafrid fiha. Kita berusaha untuk memvariasikan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Kenapa kita perlu memvariasikan? Karena tabiat manusia adalah suka hal-hal yang variasi, atau tabiat manusia adalah terkadang cepat bosan. Maka seseorang berusaha untuk memvariasikan amal solih yang dia kerjakan. Dan jangan sampai kemudian kita meremehkan kebaikan sedikit pun, karena sesungguhnya kebaikan sedikit pun itu pun akan menjadi faktor kita mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia ataupun di akhirat. Adalah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Janganlah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik meskipun itu kecil.
walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Meskipun kalian ketika berpapasan dengan saudara muslim yang lain, kalian menunjukkan muka yang senang, muka yang ceria, dan muka yang memberikan harapan dan memberikan motivasi. Ma'asyiral muslimin, hadanillahu. Selanjutnya ikhwan fillah, a'azunakum, kita pun perlu memahami dan perlu senantiasa berkumpul dengan komunitas orang-orang salih, atau yang kita namakan dengan at-ta'alluq bil masjid wa ahlihi. Kita senantiasa menaruh hati kita untuk berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah di sana, melaksanakan syiar-syiar dakwah Islam di sana. Dan kita pun berusaha untuk mencintai orang-orang yang mencintai masjid. Dan tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling baik kecuali di masjid. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis tentang keutamaan masjid. Oleh karena itu, Rasulullah pun menegaskan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indah." Bagi orang-orang yang berkumpul di masjid, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membacakan Al-Qur'an, setelah itu menggali ilmu-ilmu yang di dalamnya, mempelajari apa yang ada dalam Al-Qur'an, mengupas, kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Kemudian Allah akan meliputkan kepada mereka adalah kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang akan berada dalam naungan malaikat, dan Allah pun akan menyebutkan nama-nama mereka itu yang hadir di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadanillahu. Kemudian faktor-faktor yang menjadikan kita bisa istiqamah adalah mutala'atu qasasil anbiya wa hayatis sahabati wa tabi'in. Kita berusaha untuk membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat dan tabi'in yang mereka itu lebih dulu dalam mengaplikasikan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca kisah-kisah mereka, ketaatan mereka, usaha mereka dalam berkontribusi terhadap Islam, maka insya Allah akan muncul hirah, akan muncul semangat untuk lakukan ketaatan seperti yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.